Musim gugur sudah tiba. Apakah Anda berpikir musim berkebun sudah selesai? Panen sudah usai, bedengan-bedengan pun kosong. Rasanya kita bisa santai-santai saja sampai musim semi tiba. Ternyata tidak. Bagi para pekebun yang cerdas dan visioner, tahap paling penting justru dimulai saat ini. Hari ini, kita akan membahas benih-benih apa saja yang wajib Anda beli di bulan September ini. Tujuannya agar tahun depan, kebun Anda bisa menghasilkan panen yang luar biasa dan membuat semua orang berdecak kagum. Dan saya berjanji, setelah menonton video ini, pandangan Anda terhadap rak-rak benih di toko pertanian saat musim gugur akan berubah total. Jadi, kenapa harus September? Sangat sederhana. Ini adalah momen yang sangat strategis. Pertama, beberapa jenis tanaman sangat cocok ditanam menjelang musim dingin. Cara ini akan menghasilkan panen yang lebih awal dan tanaman yang lebih kuat. Alam secara alami akan menguatkan benih-benih ini. Kedua, di musim gugurlah toko-toko mulai menerima kiriman benih-benih segar dan terbaru. Di saat yang sama, benih-benih lama biasanya mulai didiskon besar-besaran. Ini adalah kesempatan emas Anda untuk mendapatkan varietas langka yang mungkin sudah sulit ditemukan saat musim semi tiba. Anda bergerak cepat, mendahului para pekebun lain yang mungkin masih bersantai. Baiklah, mari kita mulai dengan hal terindah. Bunga-bunga yang akan memanjakan mata Anda sepanjang musim berikutnya. Banyak yang beranggapan bahwa benih bunga semusim sebaiknya dibeli hanya saat musim semi. Padahal, ini adalah kesempatan emas yang terlewatkan, yang merugikan Anda dari hal terpenting, mekarnya bunga yang lebih awal dan melimpah. Justru di bulan September inilah waktu yang tepat untuk mulai mencari benih bunga semusim favorit Anda. Mengapa demikian? Semua ini berkat keajaiban penanaman benih di akhir musim gugur atau sebelum musim dingin tiba. Saat Anda menanam benih di musim gugur, langsung ke tanah terbuka, Anda sebenarnya menyerahkan tugas perawatan mereka kepada alam. Mereka akan melalui proses seleksi alamiah dan penguatan alami. Dinginnya musim dingin dan hangatnya musim semi bukan lagi stres bagi mereka, melainkan proses alami untuk bangun dari tidur panjang. Proses ini dikenal sebagai stratifikasi. Hasilnya, di musim semi Anda tidak akan mendapatkan kecambah yang lemah dan manja, melainkan pejuang-pejuang kecil yang tangguh. Tanaman ini akan jauh lebih kuat dan lebih tahan terhadap embun beku yang datang kembali, penyakit, bahkan hama. Sejak awal mereka sudah membentuk sistem perakaran yang kuat. Dan bagian terbaiknya, bunga-bunga ini akan mekar 2, bahkan 3 minggu lebih awal daripada yang Anda tanam di musim semi. Bayangkan saja, saat tunas-tunas di kebun tetangga baru saja muncul, di halaman Anda sudah bermekaran kuncup-kuncup bunga pertama dengan indahnya. Inilah keunggulan berkebun yang sebenarnya, yang bisa Anda dapatkan dengan persiapan sejak musim gugur. Jadi, siapa dulu nih yang akan kita bahas? Coba bayangkan bunga-bunga yang identik dengan musim panas dan padang rumput. Tentu saja, bunga popi dan cornflower. Si cantik-cantik dari ladang ini memang paling pas untuk penanaman pramusim dingin. Biji-biji kecil mereka sangat menggemari proses stratifikasi alami dengan suhu dingin. Di alam bebas, biji-biji ini rontok di musim gugur, lalu melewati musim dingin di bawah salju, dan akhirnya berkecambah begitu sinar matahari pertama musim semi muncul. Dengan menanamnya di bulan September-Oktober, Anda cukup membantu alam melakukan tugasnya. Mereka tidak butuh drama atau perawatan yang rumit. Anda tidak perlu repot menyemai bibit di ambang jendela, yang justru memakan tempat berharga. Saat musim semi tiba, Anda akan melihat tunas-tunas yang tumbuh serempak dan kuat, cepat membesar, serta akan menghadirkan warna-warni cerah padang bunga sejati langsung di halaman atau kebun Anda. Jadi, kalau Anda melihat paket biji bunga popi atau cornflower di toko, jangan ragu untuk membelinya. Musim gugur adalah waktu yang tepat untuk mereka. Mari kita lanjutkan.
Untuk daftar belanja musim gugur kita, pastikan untuk menyertakan para juara sejati dalam hal ketahanan dan minim perawatan. Saya bicara tentang Calendula, Cosmea, dan Eschscholzia. Bunga-bunga ini bisa dibilang aset emas bagi pekebun cerdas yang suka praktis. Mereka sangat pemaaf terhadap hampir semua kesalahan dan tidak menuntut perawatan ekstra. Kelebihan utama mereka terletak pada ketahanan terhadap dingin yang luar biasa. Benih tanaman ini dapat bertahan dengan baik di dalam tanah sepanjang musim dingin. Penaburan benih di akhir musim gugur bagi mereka ibarat perawatan spesial yang justru membuat mereka makin tangguh. Di musim semi, mereka akan tumbuh lebih awal, berkembang pesat, dan yang terpenting, mekar jauh lebih cepat. Bayangkan saja, kilauan cerah bak mentari dari Calendula yang juga merupakan tanaman obat yang efektif dan membantu mengusir hama. Atau awan Cosmea yang lembut dan ringan dengan tangkai tipisnya yang indah bergoyang ditiup angin. Dan tentu saja, kelopak Eschscholzia yang selembut sutra dan berkilau satin yang dikenal sebagai popi California. Dengan menanamnya di musim gugur, Anda menjamin diri Anda akan memiliki lautan bunga yang indah dengan usaha minimal. Ini adalah contoh nyata di mana hasilnya melampaui semua ekspektasi. Sekarang, setelah membahas bunga semusim, mari kita beralih ke tanaman yang akan terus mempercantik kebun kita dari tahun ke tahun, yaitu tanaman perennial. Kisahnya sedikit lebih rumit dengan tanaman-tanaman ini, tapi justru itu yang membuatnya lebih menarik. Biji-biji tanaman perennial seringkali memiliki masa dormansi yang dalam, dan untuk membangunkannya, mereka membutuhkan yang namanya stratifikasi atau perlakuan dingin. Di alam prosesnya sederhana saja, biji jatuh di musim gugur, lalu tertutup salju atau terendam dalam kondisi dingin dan lembab selama beberapa bulan. Dan di musim semi ia terbangun. Tanpa periode tidur panjang di musim dingin ini, banyak biji tidak akan berkecambah. Berapa lama pun Anda menunggu. Dan membeli biji di musim gugur memberi kita jendela waktu yang ideal untuk memulai proses ini tanpa terburu-buru. Kita bisa meniru alam tanpa harus menunggu musim semi saat sudah banyak kesibukan lain. Dengan membeli biji sekarang, kita bisa memulai persiapan stratifikasi, sehingga pada awal musim tanam nanti, biji-biji kita sudah benar-benar siap untuk bangun dan tumbuh. Ini adalah langkah strategis yang secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan, terutama dengan tanaman perennial yang paling rewel dan cantik sekalipun. Jangan gentar mendengar istilah stratifikasi yang mungkin terdengar rumit ini. Sebenarnya ini cuma meniru kondisi musim dingin, semacam trik kecil agar biji-bijian kita bangun dari tidurnya tepat waktu. Anda tidak butuh peralatan canggih atau hal-hal luar biasa untuk melakukannya. Cara termudah adalah dengan stratifikasi dingin rumahan yang bisa Anda mulai kapan saja, terutama sebagai persiapan sebelum musim tanam tiba. Anda cukup ambil biji-bijian, campurkan dengan sedikit pasir lembab, vermikulit, atau bahkan cukup letakkan di antara dua kapas basah. Kemudian, masukkan semua itu ke dalam kantong zip kecil atau wadah plastik, lalu simpan di dalam kulkas. Betul sekali, kulkas biasa. Letakkan di bagian sayuran. Tempat suhu biasanya stabil sekitar 2 hingga 4 derajat Celcius. Di sana, bakal calon bunga Anda akan tidur selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung jenis tanamannya. Selama masa tidur ini, di dalam biji terjadi semua proses penting yang dibutuhkan, termasuk penguraian zat-zat yang menghambat pertumbuhannya. Seolah-olah biji itu merasa musim dingin telah berlalu, dan ketika Anda mengeluarkannya dan menanamnya di tanah yang hangat, ia akan sepenuhnya siap untuk tumbuh dengan aktif. Teknik sederhana ini adalah kunci sukses untuk menumbuhkan tanaman keras abadi yang paling diidamkan, namun seringkali rewel dan sulit tumbuh. Jadi, benih tanaman apa saja yang harus dicari di toko untuk persiapan tidur musim dingin di rumah? Pertama-tama, mari kita soroti ratu dari segala aroma, lavender.
Banyak pekebun sering mengeluh bahwa biji lavender sulit sekali berkecambah. Kuncinya justru terletak pada proses stratifikasi dingin yang mutlak diperlukan. Jika Anda membeli benih di bulan September, Anda akan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan seluruh proses ini. Dan pada bulan Februari-Maret, benih sudah bisa disemai untuk dijadikan bibit. Calon lainnya adalah Aquilegia, yang juga dikenal sebagai Columbine, serta Delphinium yang menawan. Benih mereka juga memerlukan paparan dingin untuk terbangun dan berkecambah. Tanpa prosedur ini, tingkat perkecambahan bisa sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Hal serupa juga berlaku untuk banyak tanaman tahunan, perennial, indah lainnya, seperti primrose, gentian, dan beberapa jenis bellflower. Dengan memulai persiapan di musim gugur, Anda tidak hanya meningkatkan peluang keberhasilan, Anda menjadikan proses ini lebih tenang dan terencana. Anda memiliki waktu untuk mempelajari informasi tentang setiap tanaman, mempersiapkan semua yang dibutuhkan, dan memulai stratifikasi tepat waktu. Ketika musim semi tiba dan demam berkebun dimulai, Anda akan benar-benar siap sedia. Baik, soal bunga sudah beres. Sekarang, bagaimana dengan kebun sayur kita? Mungkin kalian berpikir, belanja kebutuhan kebun di musim gugur itu hanya untuk persiapan musim semi? Oh, tidak semudah itu. Justru bulan September ini, banyak sekali peluang untuk mendapatkan panen yang sangat awal. Dan yang kita maksud di sini bukan menanam bawang putih musim dingin, melainkan benar-benar membeli dan menabur benih. Menanam benih sayuran di akhir musim gugur adalah teknik bertani bagi mereka yang ingin selangkah lebih maju. Prinsipnya sama dengan bunga-bungaan. Benih-benih akan mengalami pengerasan alami di dalam tanah, melewati musim dingin di bawah salju, dan mulai bertumbuh segera setelah kondisi memungkinkan. Tanaman yang ditanam dengan cara ini akan tumbuh lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih kebal terhadap penyakit. Namun, keunggulan paling utamanya adalah waktu panennya. Anda bisa menikmati sayuran segar pertama dari kebun sendiri saat tetangga Anda baru mulai menggali tanah dan bersiap-siap untuk menanam. Ini adalah keajaiban sejati yang bisa dinikmati siapa saja yang bersedia sedikit berusaha di musim gugur. Jadi, mari kita lihat benih sayuran apa saja yang patut Anda masukkan ke keranjang belanja sekarang juga. Kandidat pertama kita untuk penanaman menjelang musim dingin ini adalah wortel. Ya, benar sekali. Banyak orang mungkin tidak menyangka bahwa wortel bisa, bahkan seharusnya ditanam di musim gugur. Bayangkan saja, saat musim semi tiba, begitu salju mencair dan tanah mulai sedikit menghangat, biji-biji wortel itu sudah akan mulai bertunas. Anda tidak perlu lagi menunggu tanah mengering dan siap diolah. Penanaman wortel menjelang musim dingin memungkinkan kita mendapatkan panen wortel pertama yang berair, manis, dan renyah 2 hingga 3 minggu lebih awal dari biasanya. Ini dia wortel pertama yang segar, berair, dan renyah yang sangat kita inginkan setelah melewati musim dingin yang panjang. Untuk penanaman di musim gugur, Anda perlu memilih varietas khusus yang tahan dingin. Biasanya pada kemasan benih akan tertulis, cocok untuk penanaman menjelang musim dingin. Aturan utamanya di sini adalah, jangan terburu-buru. Penaburan benih harus dilakukan di akhir musim gugur, ketika embun beku sudah mulai stabil, agar benih tidak bertunas sebelum musim dingin tiba. Biji-biji itu seharusnya hanya membengkak dan tidur sampai musim semi. Jadi, di bulan September kita bisa membeli benih dan menyiapkan bedengan. Tapi penaburan benih itu sendiri kita tunda sampai bulan Oktober-November, tergantung pada iklim di daerah Anda. Mari kita bahas bawang merah dan bawang putih. Kebanyakan pekebun biasanya menanamnya di musim gugur, baik dari siung untuk bawang putih maupun dari bibit umbi kecil untuk bawang merah. Ini adalah metode yang telah teruji dan dapat diandalkan. Namun, ada cara lain yang lebih menarik, yang justru dimulai dari pembelian benih. Kita akan membahas tentang menanam bawang merah dari biji yang dikenal sebagai Chernushka. Musim gugur adalah waktu terbaik untuk membeli benih bawang merah.
Chernushka yang segar. Mengapa? Pertama, Anda akan mendapatkan bibit tanam yang benar-benar sehat, bebas dari penyakit yang bisa menular melalui bibit umbi kecil. Kedua, dari benih, Anda bisa menanam varietas langka dan menarik, yang bibit umbi kecilnya sangat sulit ditemukan di pasaran. Hal yang sama berlaku untuk bawang putih. Dari biji yang disebut bulbil, Anda bisa menyegarkan varietas bawang putih Anda sendiri dan mendapatkan generasi baru tanaman yang kuat. Membeli benih di musim gugur memberi Anda waktu untuk mempelajari varietas dengan tenang dan mempersiapkan penanaman di musim semi, baik untuk disemai sebagai bibit awal maupun langsung di tanah untuk mendapatkan bibit umbi kecil di tahun berikutnya. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan terbayar berlipat ganda. Sayuran hijau memang punya cerita tersendiri, dan penanaman di akhir musim gugur benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Kalau Anda mendambakan seikat dil harum atau peterseli segar di meja makan begitu salju mulai mencair, maka bulan September adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Sekaranglah saatnya Anda membeli benih sayuran ini untuk penanaman musim gugur. Benih dil, peterseli, dan ketumbar mengandung banyak minyak esensial yang memperlambat perkecambahan mereka di musim semi. Nah, selama musim dingin di dalam tanah, minyak-minyak ini sebagian akan tercuci. Hasilnya, benih akan berkecambah jauh lebih cepat dan serentak. Anda akan mendapatkan panen yang tidak hanya lebih awal, tapi juga sangat melimpah. Bayangkan saja, salju masih menumpuk di beberapa sudut lahan Anda, tapi di kebun Anda, bedengan pertama sudah mulai menghijau. Ini tidak hanya lezat, tapi juga sangat bermanfaat. Sayuran hijau pertama di musim semi adalah gudang vitamin yang berharga setelah melewati musim dingin yang panjang. Maka dari itu, jangan tunda membeli benih sayuran hijau sampai musim semi. Pastikan Anda mendapatkan awal musim yang kaya vitamin jauh lebih cepat. Masih seputar sayuran hijau, patut disebutkan dua jawara ketahanan dingin lainnya, bayam dan selada daun. Tanaman-tanaman ini bukan sekadar tahan dingin, melainkan justru sangat menyukai suhu rendah. Bagi mereka, cuaca musim semi yang sejuk adalah kondisi pertumbuhan yang sempurna. Benih bayam dan sayuran daun seperti arugula atau selada air yang ditanam di akhir musim gugur atau sebelum datangnya musim dingin akan berkecambah dan tumbuh dengan luar biasa cepat. Mereka memanfaatkan seluruh kelembaban tanah di musim semi dan berhasil menumbuhkan daun-daun yang subur dan empuk sebelum panas terik musim panas tiba. Panas ini seringkali memicu mereka untuk berbunga, bolting, dan menyebabkan rasanya menjadi pahit. Ini adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan panen dengan kualitas sempurna. Daun selada renyah untuk sandwich musim semi pertama Anda. Bayam lembut untuk omelet dan smoothie. Semua ini bisa menjadi kenyataan jauh lebih cepat jika Anda berencana menanam benih di musim gugur. Ini adalah salah satu teknik paling sederhana dan efektif untuk mendapatkan sayuran hijau lebih awal, yang bahkan bisa dilakukan oleh pekebun pemula. Bagaimana dengan umbi-umbian? Kita sudah membahas wortel, tapi jangan lupakan juga bit. Ya, bit juga bisa ditanam di penghujung musim gugur, dan ini mungkin menjadi hal baru yang menarik bagi banyak orang. Tentu saja, tidak semua varietas cocok. Hanya hibrida khusus yang tahan dingin dan tidak mudah berbunga dini, tahan bolting, yang direkomendasikan. Biasanya ada tanda khusus pada kemasan benih varietas ini. Dengan menanam bit semacam ini di akhir musim gugur, dengan prinsip yang sama seperti menanam wortel, Anda akan mendapatkan panen yang sangat awal. Umbi-umbian ini tidak dimaksudkan untuk penyimpanan jangka panjang selama musim dingin. Daya tariknya justru ada pada konsumsi awal. Bayangkan saja, di awal musim panas, saat tanaman lain baru mulai berkecambah, Anda sudah bisa memasak borscht pertama Anda musim ini dari bit muda yang manis, langsung dari kebun sendiri, atau membuat salad kaya vitamin dengan daun bit muda yang lembut. Bukankah ini impian setiap pekebun? Jadi, saat Anda menelusuri katalog benih di bulan September,
pastikan untuk mencari varietas bit idaman yang cocok untuk penanaman di akhir musim gugur. Apakah Anda kira urusan berkebun cuma seputar sayuran dan bunga? Oh, tentu tidak. Mari kita intip dunia buah beri. Mungkin Anda bertanya-tanya, buah beri apa sih yang bisa ditanam dari biji yang dibeli saat musim gugur? Yang kita bicarakan, tentu saja, adalah stroberi, khususnya varietas Remonten yang berbuah kecil. Banyak pekebun bermimpi menanam stroberi dari biji, baik untuk mendapatkan varietas langka maupun sekadar bibit dalam jumlah banyak tanpa biaya besar. Namun, proses ini memang lumayan panjang dan membutuhkan ketelatenan. Biji stroberi sangat kecil, perkecambahannya lambat, dan butuh perhatian ekstra di tahap awal. Itulah mengapa bulan September adalah waktu yang tepat untuk membelinya. Dengan membeli biji sekarang, Anda akan punya banyak sekali waktu persiapan. Anda bisa menanamnya menjadi bibit di rumah dengan santai, misalnya di bulan Januari atau Februari. Saat tiba waktunya memindahkan bibit ke tanah terbuka pada bulan Mei, Anda sudah akan memiliki tanaman yang kuat dan tumbuh subur. Bahkan, di tahun yang sama, Anda bisa langsung menikmati panen perdana buah beri yang harum. Ini adalah strategi yang sangat baik bagi para pekebun yang sabar dan berpikiran jauh ke depan. Mari kita bahas satu alasan lagi mengapa menanam stroberi dari biji yang dibeli di musim gugur itu ide yang sangat bagus. Prosesnya memang agak panjang dan butuh kesabaran. Biji stroberi, terutama varietas buah besar, seringkali juga memerlukan stratifikasi. Dengan membelinya sekarang, Anda bisa dengan tenang melakukan prosedur ini di dalam kulkas, seperti yang sudah kita bahas, selama 1 hingga 2 bulan. Ini akan meningkatkan tingkat perkecambahan mereka secara signifikan. Kemudian, di bulan Januari-Februari, Anda bisa menciptakan pembibitan mini sungguhan di ambang jendela Anda. Melihat tunas hijau pertama muncul dari biji-biji kecil, itu sendiri adalah kesenangan yang luar biasa. Anda bisa dengan santai memindahkan bibit, memberinya nutrisi, dan melatihnya agar lebih kuat dan siap menghadapi lingkungan luar. Pada akhirnya, saat musim berkebun tiba, Anda akan mendapatkan bibit yang kuat dan sehat, yang akan cepat beradaptasi, dan membuat Anda senang dengan hasil panennya. Dan semua itu karena Anda sudah mulai mempersiapkannya jauh-jauh hari, sejak bulan September. Sekarang, mari kita beralih dari urusan bercocok tanam ke sisi ekonominya. Ada satu poin sangat penting, yang bukan tentang cara menanamnya, melainkan justru tentang proses pembelian. Dan poin itu adalah diskon musim gugur. Ya, tepatnya di bulan September dan Oktober, banyak pusat kebun dan toko online mulai menjual sisa koleksi benih dari musim yang akan berakhir. Bagi kita para pekebun, ini adalah kesempatan emas yang nyata. Ini adalah peluang untuk mendapatkan benih berkualitas dari produsen ternama dengan harga yang sangat menarik. Saat musim semi, di puncak kesibukan, diskon seperti ini pasti tidak akan Anda temukan. Toko-toko perlu mengosongkan gudang untuk stok baru, jadi mereka siap menjual stok lama dengan potongan harga yang signifikan. Yang terpenting di sini adalah tetap cermat. Kita tidak asal comot semua, tapi berbelanja dengan strategi. Tugas kita adalah mencari benih yang masih punya masa kedaluarsa panjang, tapi dengan harga diskon. Inilah waktu yang tepat untuk mengisi ulang persediaan benih strategis kita, dan secara signifikan menghemat anggaran keluarga untuk hobi di masa mendatang. Nah, benih apa saja sih yang paling patut kita incar saat obral musim gugur? Prioritas utama tentu saja adalah benih-benih yang daya kecambahnya tahan lama. Mereka ini adalah pejuang sejati di dunia perbenihan. Misalnya tomat, mentimun, labu, labu kuning, semangka, dan melon. Benih-benih ini bisa Anda simpan dengan tenang selama 3, 5, bahkan lebih dari itu, tanpa kualitasnya berkurang secara signifikan. Jadi, jika Anda menemukan diskon untuk varietas tomat atau mentimun favorit Anda dan tanggal kedaluarsanya di kemasan masih 1 atau 2 tahun lagi, jangan ragu untuk mengambilnya.
Anda tidak akan rugi sedikit pun. Ini adalah investasi yang sangat cerdas dan menguntungkan. Di musim semi, benih yang sama ini harganya bisa naik 30, bahkan sampai 50% lebih mahal. Dengan begitu, di musim gugur ini, Anda bisa sepenuhnya mengamankan stok benih sayuran utama untuk musim tanam berikutnya, sekaligus menghemat pengeluaran secara signifikan. Inilah yang disebut kearifan berkebun, selalu berpikir selangkah lebih maju. Namun, membeli benih di musim gugur bukan hanya tentang penghematan. Ada juga alasan lain yang tak kalah penting. Ini adalah perburuan harta karun yang sesungguhnya. Yang saya maksud adalah varietas baru hasil pemuliaan dan varietas langka non-eksotis. Hibrida tomat paling menarik dengan warna unik, cabai berbentuk tak biasa, atau jenis bunga langka. Semua itu ludes terjual seperti kacang goreng. Saat musim semi, di puncak musim tanam, menemukan sesuatu yang benar-benar unik seringkali sangat sulit. Di situs web, tulisan stok habis terpampang jelas. Sementara di rak-rak toko hanya tersisa varietas standar yang paling umum. Musim gugur justru adalah waktu yang lebih tenang. Sebagian besar pekebun sedang beristirahat setelah musim panen, dan disinilah kesempatan unik Anda muncul. Anda bisa dengan tenang, tanpa terburu-buru, menelusuri katalog toko online, membaca ulasan tentang varietas baru, dan memesan apa yang sudah lama Anda impikan. Anda mengambil langkah lebih awal, sementara yang lain masih beristirahat. Anda sudah mengumpulkan koleksi benih eksklusif untuk tahun depan. Nah, justru di musim gugur inilah, ketika hiruk-pikuk musim semi belum dimulai, Anda bisa merasakan kemewahan memilih dengan sangat tenang. Saat mayoritas pekebun sedang bersantai dari lahan mereka, Anda bisa dengan leluasa menjelajahi katalog-katalog terbaru. Para produsen justru di waktu inilah mengumumkan varietas dan produk baru mereka untuk musim tanam berikutnya. Ini kesempatan emas Anda untuk menjadi yang pertama memesan. Tanpa perlu terburu-buru, Anda bisa membandingkan penawaran dari berbagai perusahaan, membaca detail deskripsi varietas, dan menelusuri ulasan di forum-forum. Ini rasanya seperti memilih hadiah istimewa untuk diri sendiri yang akan dinikmati pada musim panas mendatang. Anda bisa memesan benih basil ungu yang langka, terong belang, atau tomat hitam, varietas yang mungkin hanya bisa Anda impikan saat musim semi tiba. Singkatnya, Anda sedang mengamankan tiket kelas 1 di baris terdepan untuk pertunjukan musim tanam terbaru. Dan ketika musim semi tiba, di tengah hiruk-pikuk orang berebut benih yang langka, Anda bisa duduk santai dengan perasaan puas yang luar biasa. Karena Anda sudah punya semuanya. Salah satu keuntungan penting berbelanja benih di musim gugur adalah Anda punya waktu lebih untuk memperhatikan detail. Detail-detail ini sering terlewatkan saat kesibukan musim semi. Maksud saya adalah memeriksa kemasan benih dengan seksama. Seringkali di tengah kesibukan musim tanam, kita terburu-buru mengambil kemasan benih hanya karena tertarik pada gambar cantik atau nama varietasnya. Namun, di musim gugur, Anda punya waktu luang. Anda bisa dengan tenang membalik kemasan dan membaca semua informasi penting yang tercetak. Meskipun dalam tulisan kecil, pertama dan utama, periksa tanggal kedaluarsa benih. Pastikan Anda memiliki sisa waktu, masa berlaku setidaknya 1 atau 2 tahun ke depan. Selanjutnya, perhatikan informasi tentang produsen. Baca petunjuk penanaman. Kapan waktu yang tepat untuk menanam, berapa kedalaman yang disarankan, dan pola tanamnya. Seringkali, detail-detail kecil inilah yang krusial dan dapat membantu Anda mendapatkan hasil panen yang maksimal. Jadi, memeriksa kemasan benih dengan tenang dan teliti di musim gugur adalah kunci untuk menghindari kejutan tidak menyenangkan saat musim tanam tiba di musim semi. Poin terakhir, namun tak kalah krusial dalam program persiapan kita adalah perencanaan. Dengan membeli benih jauh-jauh hari, Anda mendapatkan sumber daya yang tak ternilai harganya. Waktu yang bisa Anda manfaatkan untuk dengan tenang dan matang merencanakan taman dan kebun impian Anda. Anda bisa duduk di suatu malam yang santai,
ditemani secangkir teh hangat, membentangkan semua paket benih yang sudah Anda beli dan mulai berkreasi. Gambarlah denah lahan Anda. Tentukan di mana Anda akan menanam wortel dan di mana Anda akan membuat bedengan bunga popi. Pikirkan tentang rotasi tanaman. Tanaman apa saja yang tumbuh di lokasi ini tahun lalu dan tanaman apa yang paling baik ditanam setelahnya. Ini adalah proses yang sangat kreatif dan menyenangkan, yang mengubah kegiatan berkebun dari kerja keras menjadi sebuah seni sejati. Anda merencanakan komposisi, kombinasi bunga dan sayuran jauh-jauh hari. Pendekatan yang matang seperti ini adalah kunci 90% keberhasilan. Sebab panen yang melimpah dan taman yang indah tidak dimulai dengan sekop, melainkan dengan rencana matang yang disusun jauh-jauh hari. Jadi, apa artinya semua ini? Pembelian benih di bulan September ini ternyata bukan cuma sekadar iseng atau pemborosan. Ini adalah kiat jitu yang sesungguhnya untuk pekebun cerdas. Ini adalah investasi nyata untuk panen masa depan dan keindahan taman Anda. Anda menghemat uang berkat diskon, menghemat waktu berharga Anda, dan yang paling penting, Anda mendapatkan tanaman yang lebih kuat, lebih sehat, dan tumbuh lebih awal. Anda tidak perlu lagi ikut balapan musim tanam untuk memperebutkan sisa-sisa benih. Sebaliknya, Anda bisa dengan tenang dan percaya diri mempersiapkan musim tanam baru, selangkah lebih maju dari yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, like, dan berlangganan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan trik berkebun lainnya. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda sudah menyusun daftar benih yang akan dibeli musim gugur ini? Atau mungkin Anda punya benih rahasia andalan untuk penanaman awal musim? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Ya,